Isn't it ironic that after all your hard work, people aren't gonna remember you? Hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film thriller remaja yang berjudul Run, Hide, Fight. Film ini berkisah mengenai seorang gadis remaja bernama Zoe. Dia ini menjadi seorang gadis yang bermasalah secara psikologis, di mana hal ini disebabkan oleh ibunya yang baru saja meninggal karena sakit. Kejadian tersebut membuat dirinya ini menarik diri dari pergaulan dengan teman-teman sekolahnya. Pada suatu siang, dikala dia di dalam toilet di kafetaria, tiba-tiba sebuah mobil yang berisikan 4 orang remaja bersenjata menabrak kafetaria itu. Mereka keluar dan membunuhi beberapa orang murid yang ada di dekat mereka. Maka mulailah penyanderaan daripada sekolah tersebut di dalam kafetaria itu, di mana banyak anak-anak sekolahnya, oleh para remaja yang dengan mempunyai senjata berat. Kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh Zoe? Apakah dia harus lari? Ataukah bersembunyi? Ataukah dia harus melawan? Premis dari film ini mengingatkan kita terhadap film Die Hard, atau bisa dibilang ini merupakan film Die Hard on School. Dan bagi saya tema atau premis dari film ini merupakan sesuatu yang berisiko. Mengapa? Karena tema yang diangkat adalah penembakan di dalam sekolah, di mana banyak atau saya sudah beberapa kali terjadi di Amerika. Dan ini merupakan hal-hal sensitif, menurut saya ini isu sensitif bagi beberapa orang yang mungkin keluarganya mengalami atau menjadi korban penembakan daripada di sekolah-sekolah tersebut. Jadi ini benar-benar cukup ranah yang cukup beresiko nih. Dan memang sebenarnya hanya sedikit sekali film-film yang mengangkat tentang tema penembakan di sekolah. Kalaupun terjadi atau istilahnya kalaupun ada film-film yang mengangkat tema ini, maka film-film itu bukanlah film-film yang bergenre popcorn lah, istilahnya yang untuk hiburan. Nah, tapi hal ini nih digambarkan di film ini berbeda nih. Nah, ini cukup berisiko. Baik, kalau kita kembali lagi ke film ini sebenarnya mempunyai premis yang atau istilahnya mempunyai sesuatu yang bisa bilang kalau sebagai hiburan ya. Sebagai hiburan ini menurut saya ini film ini mempunyai sesuatu yang menjanjikan. Kenapa? Karena kita tahu nih, bisa kita lihat nih banyak film-film remaja yang mengangkat film-film thriller. Dari film I Know What You Did Last Summer, terus ada Scream, terus yang sekarang juga masih banyak lah ya, masih banyak sekali film-film remaja yang bergenre thriller. Nah di sini memang nih kalau seharusnya ini bisa diangkat sangat-sangat menarik karena ini di dalam satu lokasi, satu ruangan nih, di mana itu ruangan sempit yang terkurung. Seperti halnya misalnya kalau kita bilang ini harusnya ini bisa lebih menarik atau minimal itu seperti film Die Hard lah ya, yang kita bisa bilang itu Die Hard pertama. Tapi sayangnya di film ini kurang dapat dimaksimalkan. Dari naskahnya kita bisa lihat nih, dari naskahnya kita lihat yang paling menurut saya ini terbagi menjadi 2 sih ya, yakni mengenai latar belakang daripada para pelaku penyanderaan. Memang di sini digambarkan hanya sepintas lewat aja, mengenai ada yang dibully, ada yang berdasarkan ini gara-gara menyalahkan media dan lain-lain. Tapi itu hanya digambarkan sekilas sehingga di satu sisi bagi saya hal itu memang kurang. Karena kesannya ini kok digambarkan cuma hanya sekilas lewat aja, lewat pembicaraan, nggak ada sesuatu yang kilas balik segala macam, sehingga kita tidak bisa istilahnya ikut simpati atau empati terhadap apa yang terjadi kepada si pelaku. Tapi di satu sisi mereka ya mungkin film ini mungkin ya memang ingin menyatakan bahwa ya nggak ada alasan, mau alasan apapun itu ya penyanderaan itu adalah salah.
Jadi seolah-olah juga di film ini ingin digambarkan bahwa kondisi daripada para murid yang disandera atau para guru yang disandera, mereka pastinya tidak akan berpikir bahwa, aduh, apa sih yang menyebabkan daripada penyandera ini menyandera saya? Apa sih yang menyebabkan mereka itu, para penyandera itu menembaki guru ataupun murid lainnya? Kalau kita lihat sebagai korban atau istilahnya kita lihat sebagai mereka yang disandera, kita pasti berpikirnya itu bukan hal itu. Kita pasti berpikirnya itu ya seperti judul ini, ya bagaimana cara kita run, bagaimana cara kita hide, ataupun bagaimana cara kita fight. Nah ini dia nih yang kenapa tadi saya bilang ini latar belakang dari atau istilahnya motivasi daripada mereka ingin menyandera sekolah itu tidak diangkat. Yang satu ini merasa kurang, tapi yang satu lagi yang merasa ya memang nggak perlu, ya itu salah. Yang motivasinya yang ingin ditonjolkan di film ini ya usaha daripada para yang orang-orang Isandra ini ya untuk bertahan hidup gimana caranya. Selain itu juga kita bisa melihat kesannya nih. Kesannya kalau kita lihat ini, lah itu kan yang menyandera kan cuma 4 orang. Masa sih orang-orang yang siswa-siswa atau anak-anak sekolah yang disandera itu masa sih nggak mau beramai-ramai melihat atau istilahnya melawan mereka rame-rame, pasti kan mereka akan kalah. Nah coba bayangkan kalian melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada orang-orang yang berusaha menjadi hero malah akhirnya itu ditembak dengan mati. Nah itu kan sesuatu istilahnya yang manusiawi kalau menurut saya, manusiawi untuk menjadi takut. Walaupun bagi kita penonton, aduh ini bodoh banget, itu tinggal dikeroyok aja, aduh ini kok kenapa nggak gini, ini kenapa nggak gitu. Ini mungkin aja nih saya bisa mentolerirnya karena mungkin aja sang penulis naskah atau sang sutradara ini ingin menggambarkan ya ini nih yang terjadi nih. Ini yang terjadi dalam dunia nyata, bukan gak ada aksi-aksi heroik segala macem. Untuk para pemainnya, nah para pemainnya itu ada Isabel May yang bermain sebagai Zoe. Nah ini bagi saya ini dia badass nih. Ini bisa bilang ini ibaratnya kayak Sarah Connor kalau di dalam Terminator nih. Kalau dibandingkan apakah dia bisa sebanding dengan Bruce Willis, menurut saya sih kalau dia diberikan satu kesempatan mungkin bisa mengimbangin dari tokoh John McClane-nya si Bruce Willis nih dalam film ini. Nah sayangnya untuk tokoh Tristan yang dimainkan Ellie Brown itu justru terlihat itu kurang wibawa. Berarti bagaimana ini bisa seorang yang kayak gini ini bisa mengatur segala sesuatu yang sedangkan dia ini tidak mempunyai karisma. Seharusnya kan kalau kita bisa lihat ini, dia ini merupakan satu orang yang berkarisma yang bisa memanipulasi, memanfaatkan mereka temannya itu yang mempunyai dendam karena dibully, atau ada satu lagi juga yang mempunyai satu orang yang mempunyai gangguan misalnya atau kesehatan mental, di mana itu dia schizofren. Nah ini gimana cara mengontrol mereka untuk mempengaruhi mereka untuk menuruti permintaannya daripada si Tristan untuk melakukan penyerangan atau penyanderaan atau pembunuhan di dalam sekolah ini. Nah ini karismanya menurut saya ini kurang bisa keluar nih. Sayang sekali sih kurang bisa keluar ya. Andaikan tokoh antagonisnya diperankan oleh Ellie Brown ini, ya, si Tristan ini bisa setidaknya itu mempunyai karisma ya sedikit lebih berkarisma, ya mirip-mirip kayak Hans Grubernya dari mendiang Alan Rickman nih. Ini andaikan seperti itu, kita pasti akan tahu kok dia bisa memimpin dari 3 orang kawannya yang memang bermasalah nih, bisa memanfaatkan mereka. Nah, itu sih yang agak disayangkan sih. Memang ada beberapa kelemahan lainnya seperti yang tidak masuk akal, seperti kita bilang itu masa sih tabrakan yang sekeras itu para guru yang di kelas-kelas lain nggak berasa atau nggak ngeh, masa sih ada tembakan-tembakan itu kok nggak berasa, nggak dengar, atau misalkan ada protokol, masa sih bukannya melarikan diri malah protokolnya itu dalam kelas, bukannya itu harusnya malam mereka akan ke kelas satu-satu dan akan bisa beresiko membunuhin. Nah kayak gitu-gitu kan itu jadi kita menjadi pertanyaan nih.
Tapi ya kalau kita menontonnya hanya untuk sebagai penonton, mungkin aja kita tidak akan bermasalah dan masih bisa melihatnya ini sebagai film survival yang cukup enak diikuti. Overall, film ini merupakan film survivor remaja ala-ala Die Hard yang bolehlah untuk hiburan, bolehlah untuk mengisi waktu. Oke deh, saya rasa sekian dulu episode kali ini. Bila Sobat BB69 menyukai review kali ini, silakan pencet tombol like. Dan jangan lupa subscribe, juga pencet tombol notifikasi agar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel kami. See you!